Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh, sorry. Iya, selamat malam, siang, atau sore. Saya merekamnya pada malam hari ya. Eh, Ketemu lagi dengan saya, Pak Yanto, di channel YouTube saya, Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris, pengalaman mengajar 26 tahun lebih ngajar bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan tentu saja ijazah saya asli. Saya sudah perlihatkan di YouTube saya yantotanjung.com. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, ini bestseller, national bestseller, sudah habis di Gramedia maupun di Shopee. Semoga penerbitnya Irama Widya Bandung bersedia untuk mencetak ulang ya. Itu tentang saya, Dedek, dan saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya, mulai tanggal 5 sampai 24, jam 8 sampai jam 9.30 malam ya, waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjutkan materinya. Keterangan lebih lanjut silakan dibuka di website saya yantotanjung.com. Nah, kita sudah sampai pada skill nomor 25. Ini masih tentang artikel ya, Dedek. Ini skill 25 ini fokus kepada pemakaian kemudian the, apa bedanya. Ini termasuk yang agak sulit dipahami oleh para peserta tes TOEFL. Distinguish membedakan ide yang spesifik dan umum. Maksudnya apa? Mari kita lihat. Jadi katanya di sini with countable singular nouns it is possible to use either the definite or indefinite article. Jadi dengan kata benda tunggal yang dapat dihitung itu mungkin sekali menggunakan artikel yang tertentu maupun yang tidak tertentu. But they have different meaning, tapi maknanya berbeda. The definite article is used to refer to one specific noun. Jadi kata artikel tertentu kayak the misalnya itu digunakan untuk kata benda, satu kata benda yang spesifik. Jadi kata the ini kan definite. Definite itu artinya sudah jelas, spesifik dia. Kalau indefinite itu agak umum. Misalnya kalimat Tom will bring the book tomorrow. Kenapa kita menggunakan the book? Kenapa nggak a book? Karena sudah dipahami ini dia. There is one specific book. Jadi ada sebuah buku khusus, satu buku khusus yang akan dibawa oleh Tom besok. Jadi kata the ini merujuk pada satu buku tertentu yang akan dibawa oleh Tom besok. He will arrive on the first Tuesday in July. Dia akan tiba on the first, pada tanggal first, bukan tanggal ya, pada hari Selasa pertama pada bulan Juli. Kenapa pakai the? Karena hanya ada satu hari Selasa pertama di bulan Juli. Bulan Juli itu 4 minggu misalnya, ada 4 Selasa, tapi yang Selasa yang pertama hanya ada satu. Makanya pakai the first. He sail on the Pacific Ocean. Dia berlayar di Samudra Pasifik. Nah, kenapa pakai the bukan Karena hanya satu Samudra Pasifik di planet bumi ini. Nah, itu kira-kira. Itu kenapa menggunakan the. Nah, sedangkan a definite article itu digunakan ketika noun-nya be one of several different noun. Jadi satu dari beberapa kata benda yang banyak. Jadi Tom will bring a book tomorrow.
Tom akan membawa sebuah buku besok. Jadi dia membawanya buku apapun. He will arrive on a Tuesday in July. Dia akan tiba pada hari Selasa di bulan Juli. Jadi hari Selasanya salah satu dari 4 hari Selasa di bulan Juli tadi. He sail on an ocean. Dia sudah berlayar di sebuah samudra yang tidak dijelaskan samudranya apa. Salah satu dari samudra yang ada di planet Bumi. Jadi kalau ada the berarti dia tertentu. Kalau ada cuman atau n misalnya ya tidak dijelaskan. Artinya tidak khusus. Nah, mari kita lihat. Kita pelan-pelan saja memahaminya. Jadi kata menggunakan kapan kita menggunakan atau n kalau makna idenya tuh umum. Pemakaiannya bagaimana? Use when digunakan penggunaannya ketika ada banyak ide dan Anda tidak tahu yang mana ide tersebut. Use when there are many and you do not care which one it is. Digunakan ketika terdapat banyak ide misalnya dan Anda tidak peduli ide manapun. Kayak yang tadi ya, sebuah buku kita nggak perlu tahu bukunya apa, yang penting dia bawa sebuah buku. Tapi kalau pakai the itu buku tertentu, buku khusus. Nah, sedangkan the itu menggunakan ide spesifik khusus. Use ketika hanya ada satu, the only one. Digunakan ketika ada banyak dan Anda tahu yang mana yang dimaksud. Misalnya kayak buku tadi kan buku banyak, tapi yang kata the book itu mungkin buku khusus dan Anda tahu. Sedangkan kalau cuman a book ya buku apa saja dan Anda nggak terlalu peduli dengan buku itu. Nah itu kira-kira maknanya. Memang agak sulit, tapi coba kita pahami aja dulu. Oke, nomor 1, skill 55 itu ada pada halaman 214 ya. Mari kita lihat. He took a trip on a snake river. Ingat, kita pemakaian a dan the yang mau kita cek ya. Fokusnya ke sana. Kenapa dia salah? Ini karena a snake river. Snake river hanya ada satu di planet bumi ini. Sungai ular. Jadi ada the saja. Nggak perlu a. I'll meet you at the library later. Nah, karena dia sudah janjian, dia tahu tuh perpustakaan yang dia maksud. Jadi the library berarti perpustakaan yang khusus yang mereka sama-sama tahu. Number 3, silakan kasih waktu ya. 4 menit ya. Adik-adik kasih waktu diri adik-adik sendiri. The ball hit a child on a head. Bola itu mengenai seorang anak on a head, di kepalanya. Jadi di kepala siapa? Di kepala si anak tadi. Anaknya sih sembarang anak, seorang anak. Nggak terlalu kenal anaknya yang mana. Tapi bahwa kepalanya itu kepalanya khusus kepala si anak tuh. Jadi harusnya the bukan a. He had the best grade in the class on the exam. Nah, kata a tidak cocok karena the best. The best itu cuma satu. Yang terbaik, makanya selalu dibilang the best. The worst. The most. Cuma satu. Dia mendapatkan nilai terbaik di dalam kelasnya. Jadi ini incorrect. The people who came here yesterday were here again today. Nah, orang-orang itu yang datang ke sini kemarin, hari ini mereka datang lagi. Nah, ini jadi orang tertentu ya, sudah tahu orangnya siapa. She was the most beautiful girl in the room. Dia adalah wanita paling cantik. Kalau paling cantik berarti cuma satu. Sudah pasti the tertentu. Incorrect. Number 7, the trip that I took last year to the Bahamas was the only vacation I had all the year.
perjalanan yang saya lakukan tahun lalu tuh ke Bahamas. Nah, Bahamas kan cuma satu kepulauan Bahamas. Kan jadi menggunakan the satu-satunya liburan. Korek ya. I need a piece of paper so that I can finish the report that I'm working on. Saya butuh selembar kertas, bukan bukan selembar kertas itu, tapi selembar kertas apapun. So that I can finish, jadi saya bisa menyelesaikan laporan itu, laporan tertentu berarti that I'm working on. Jadi correct. Number 9. A basketball player threw the ball to a center of the court. Seorang pemain basket melempar bola itu ke sebuah pusat. Nggak mungkin sebuah pusat. Sudah jelas ke tengah lapangan. Ke pusat lapangan. Ke tengah lapangan. Di sini maknanya tengah. Ya sudah jelas pasti the yang dimaksud. Itu dia incorrect. The sixth grade class went on a field trip to visit a Lincoln Memorial. The sixth. Jadi kelas 6 itu, anak-anak kelas 6 itu pergi ke sebuah field trip. Field trip itu semacam ya studi lapangan ya untuk mengunjungi Nah ini satu-satunya memorial Lincoln itu adalah menggunakan dia karena hanya ada satu Lincoln Memorial bukan pakai lah kan satu juga Pak. Ya kalau itu maknanya adalah satu tapi tidak masalah satunya yang mana. Kayak tadi ya, a book. Tidak jelas booknya apa. Kalau yang ini sudah jelas Lincoln Memorial itu cuma satu itu. Itu bedanya dengan the. Silahkan nonton lagi untuk lebih memahami. Nah selanjutnya skill 52 sampai 55. He took a money from his wallet to pay for sweater. Nggak bisa ya, he took the money mestinya. Dia mengambil uang itu. Money tidak dapat itu nggak mungkin pakai the notebook that he left had an important assignment in it. Buku catatan yang dia tinggalkan miliki an important, udah benar ya. Diikuti assignmentnya tunggal, kemudian sesudah n itu ada huruf suara atau ucapan huruf vokal. Because of previous disagreement, they are trying to arrive at an understanding. Karena ketidaksepakatan sebelumnya, mereka mencoba untuk sampai pada sebuah pemahaman atau kesepakatan. Ini benar ya. Correct. The appearance of room could be improved by adding a green plants ya. Nomor 4 ini kayaknya ada 2 yang salah ya. The appearance of the room. Karena ini tidak ada nih artikelnya. Green tidak nyambung. Harusnya nggak pakai S. E-nya tunggal. The Senate passed law banning smoking public workplace. Senat telah meluluskan undang-undang yang melarang merokok di depan tempat umum. Harusnya ada a law. Each chemistry student should bring laboratory manual to the next. Karena kelasnya sudah jelas ya. Pakai the. Kemudian she admitted that she made mistake but said that she had a made honest. Harusnya mistake-nya pakai S. Karena dapat dihitung tuh harus tunggal atau jamak. Harus ada disebutkan, nggak bisa pakai mistake saja. Kemudian she had a made honest. Harusnya an honest. Karena bacanya nih honest ya, incorrect. His absence from the board meeting was a strong indication of his desire to leave the company. Ini indicationnya jamak ya. Harusnya nggak pakai S. The car needed gas, so the driver stopped at a service station. The car, mobil itu butuh bensin sehingga
Supir itu berhenti di sebuah stasiun, eh, di sebuah bengkel, service station. Ini bener ya, service station itu ya di pom bensin. Anyone taking group tour to Hawaiian Islands must pay fee before the first of the month harusnya ya. Karena tanggal 1 bulan tersebut cuma satu. Jadi ini incorrect. Oke, demikian. Jadi ini lumayan cukup sulit ya membedakan antara dengan the. Silakan dibaca yang bagian yang saya bilang tadi. The itu sudah tertentu bendanya. Sudah diketahui. Tadi kata the book berarti buku yang bawa di si Tom bawa itu sudah diketahui bukunya apa. Sedangkan a book tidak diketahui bukunya apa. Itu perbedaan signifikannya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa jadi member di channel ini. Jadi bisa mengakses lebih dari hampir 600 video eh, dan dengan berbagai topik ya. Ada TOEFL, IELTS, grammar, vocabulary, dan sebagainya. Thank you for your attention. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.